Bapak sekalian, ini adalah kesempatan selanjutnya kepada teman-teman. Mungkin kalau tadi kami undang key person untuk penanggap di semua stakeholder, Pak Koyum mungkin bisa kita mulai untuk diskusi kaitannya dengan teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, dan sampai jam berapa ini akan kita akhiri. Pak Koyum. Ya Pak. Kita sampai jam 5 ya Pak. Oke, sampai jam 5 berarti masih ada waktu 35 menit. Ya, mungkin untuk closing kira-kira butuh 5 menit, terus ada 30, mungkin ada beberapa pertanyaan. Pak Koyum bisa nanti dimonitor yang ingin bertanya dan... Ya, tadi sudah ada Pak Mukti yang... Oh, Pak Mukti. Silakan Pak Mukti. Oke, silakan Pak Mukti. Pak Mukti bisa masih... Oke, sebentar Pak. Nanti untuk para narasumber saya kira kita di belakang. Terima kasih Pak Pur. Ya. Merdeka, ya, silakan Pak Mukti. Merdeka Pak Pur. Merdeka merah. Ya, saya mungkin ada sedikit perspektif lain Pak Pur. Ya, monggo. Tadi Pak Wamen sampaikan mengenai data. Ya. Ya. Ini kan kita bicara mengenai mau nambah industri nih, PKS. Ya, betul. Berarti kan harus melihat data. Saya senang sekali dengan Pak Wamen tadi. Datanya Pak Wamen ada 821 PKS dengan kapasitas 38, ya, 38 ribu ton TBS per jam. Saya coba kemarin juga Pak Wamen telepon saya, kontak saya. Saya coba kemarin juga saya coba mencari nih Pak. Rupanya data PKS ini bermacam-macam. Dari Maps and Globe jumlahnya 873. 873 unit. Nah, kemudian kami coba ke cabang-cabang, ternyata sudah 1058. Itulah yang mungkin yang Pak Joko tadi sampaikan, PKS tanpa kebun loh yang marak di mana-mana. Dengan totalitas sekitar kapasitas 44.900-an. Nah, kalau kita kalikan masing-masing beroperasi 20 jam, ya. Kemudian 300 hari dengan rendemen 5 ton, itu kira-kira akan menghasilkan CPO 53 atau 54 juta ton. Yes. Nah, produksi CPO kita sekarang sekitar 47 juta ton. Lah, nanti apakah kita akan menambah PKS baru? Nah, kalau kita akan menambah PKS baru, berarti kita akan saling berantem nih Pak. Ya. Jadi kebijakan ini kalau ini diteruskan itu mungkin akan menjadi disinsentif ya. Ya. Terhadap ini. Ya. Mungkin perlu dicari nih. Tadi saya setuju dengan Pak Sahat bahwa itu ada kerjasama dengan PKS yang sudah ada dengan teknologi yang lebih baru. Nah ini apakah kita akan tetap ke PKS mini? Karena kalau kita bicara PKS mini, pengalaman saya dulu sebagai di Direktorat Tanaman Tahunan, Bapak, dulu waktu kita di Dijen Perkebunan tahun-tahun ya 10 atau 15 tahun yang lalu, Departemen Koperasi dengan dukungan BPPT mengembangkan PKS mini di mana-mana dengan kapasitas 5 ton per jam. Dan ternyata apa? Mangkrak. Ya. Hampir semuanya mangkrak. Penyebabnya apa? Tadi Pak Donald sampaikan, karena memang cost of production-nya tidak benar, terlalu tinggi. Dan memang Pak, dari sisi spare part-nya juga waktu itu kami datang ke beberapa lokasi, tidak terdukung. Alat pengepres patah-patah. Belum lagi energinya dari mana. Ya, energi dari mana? Ini kan kalau untuk pabrik kan perlu energi. Nah ini yang mungkin perlu menjadi pertimbangan.
kalau kami sendiri meskipun saya di KB, terus terang saya juga petani sawit, Pak. Jadi saya mendukung nih Pak Gulat. Kalau kita harus petani harus naik kelas ya. Cuma mungkin perlu kita lihat bagaimana nih untuk naik kelasnya. Jadi sebenarnya Undang-Undang 39 itu sangat memungkinkan, Pak. Karena kan di situ ada aturan main bahwa PKS yang tanpa kebun itu harus bermitra dengan petani. Nah, kalau petaninya itu bisa seperti yang tadi dilakukan oleh Pak Samsul Bahri di Kalimantan Selatan, saya kira menjadi indah, Pak. Jadi dengan dukungan kebijakan dari pemerintah, dan itu memang undang-undangnya juga sudah ada, itu adalah sangat memungkinkan mestinya undang-undang itu ditindaklanjuti dengan PP atau apa, bagaimana aturan mainnya, sehingga memungkinkan nanti misalnya petani menjadi bagian atau pemilik saham dari pabrik kelapa sawit. Saya kira mungkin itu Pak sebagai apa istilahnya perspektif lain ya. Ya, saya Terima kasih, Pak. Iya. Pak Mukti kan dulu juga yang ngurus-ngurusi itu, jadi tahu persis lah.